Baik, kita dalam pertemuan ini akan membahas tentang desain sampling, di mana ada alasan kenapa kita harus menggunakan sampel. Pertama, kita mengurangi kerepotan. Jika populasinya terlalu besar, maka akan ada yang terlewati. Jadi kalau misalkan populasi sangat besar, mencakup wilayah kabupaten, kecamatan, maka kita bisa menggunakan sampel sebagai acuan kita untuk mengambil data. Dengan penelitian sampel maka akan lebih efisien. Jadi perlu diketahui bahwa teknik sampling ini mudah dan juga agak sedikit rumit. Mudahnya adalah tekniknya menjadi sederhana, rumitnya adalah pada penentuan jumlah sampel, kemudian pemilihan sampel, itu yang agak rumitnya. Kemudian seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak. Kemudian adanya bias dalam pengumpulan data, sering tidak mungkin dilakukan penelitian dengan populasi. Nah, ilustrasi adalah populasi seperti ini, kemudian diambil sampel. Juga populasi seperti ini, kemudian diambil sampel. Nah, permasalahan dalam sampel, berapa jumlah sampel yang akan diambil, bagaimana teknik pengambilan sampel. Jadi kalau dalam statistik, ya sampel untuk probability sampling itu minimal 30 sampel yang diambil. Tapi kalau dalam non probability sampling itu tergantung kecukupan data guna untuk keperluan analisis. Nah, pertimbangan dalam menentukan sampel, seberapa besar keragaman populasi. Artinya ini populasi itu bisa heterogen dari jenis kelamin, usia, pendidikan, tingkat pendapatan, ataupun yang lain. Berapa besar tingkat keyakinan yang kita perlukan. Nah, dalam penentuan sampel nanti ada persentase, ada deviasinya. Berapa toleransi tingkat kesalahan yang dapat diterima. Errornya itu berapa, simpangan bakunya itu berapa. Kemudian apa tujuan penelitian yang dilakukan dan keterbatasan yang dimiliki. Ingat, keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti itu banyak dari main, material, method, money, kemudian machine, minute, waktu, atau mungkin market. Jadi dalam fungsi manajemen peneliti itu dibatasi dalam 7M, main, material, method, dan sebagainya. Nah, demikian juga nanti saudara pasti punya keterbatasan, bisa saja di keterbatasan di biaya, di money, atau demand. Saudara tidak punya cukup banyak peneliti, atau di minute, atau waktu yang tersedia untuk meneliti itu sangat terbatas. Nah, prosedur penentuan sampel secara normatif ini seperti ini. Jadi ada identifikasi populasi target, siapa dulu yang mau jadikan populasi. Memilih keragaman sampel kalau sampel itu bersifat heterogen. Kemudian menentukan metode pemilihan sampel, yang mau probability atau non probability. Kemudian merancang prosedur penelitian unit sampel. Ya, kalau sudah probability, ya mau yang mana, simple, yang proporsional, disproporsional, atau cluster. Kemudian menentukan unit sampel. Unit sampel itu berapa jumlahnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menentukan besarnya unit sampel yang akan diteliti. Nah, ini contoh populasi mana jurusan ini ya. Ini kemudian ada teknik samplingnya, probabilitas menggunakan simple random sampling. Ya, kemudian ada prosedurnya. Kemudian ada ukurannya, tentunya ada 20 dan sebagainya sampai unitnya ditentukan. Ini prosedurnya, contohnya. Nah, ini pedoman dalam menentukan jumlah sampel. Ini yang paling penting, dan materi pada hari ini kita akan membahas itu terkait bagaimana kita menentukan jumlah sampel yang harus diambil ketika sifatnya nanti adalah probability sampling. Ini tidak berlaku untuk yang non probability sampling, karena yang non probability sampling seperti snowball, kemudian purposive, itu sudah ada tekniknya sendiri, probability sampling. Sedangkan yang probability sampling kita banyak yang menggunakan pendapat Slovin, ya, pendapat Soblin. Ini contohnya.
Ini rumusnya. Kemudian aplikasi langsungnya seperti ini. Kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan PT Cucak Rowo. Di dalam PT tersebut terdapat 130 orang karyawan dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Jadi ada batas minimal jumlah sampel yang diambil. Nah, kalau ada soal seperti ini, kasus seperti ini, maka kita bisa memasukkan saja ke persamaannya. N itu adalah jumlah populasi, dimasukkan jumlah populasinya ada 130. Kemudian dibagi 1 plus N kurung buka dengan E. E ini adalah apa? Tingkat kesalahannya dikuadratkan ketemu adalah 98,11. Kalau orang ya pembulatannya itu tidak seperti mesin. Mesin tetap tidak boleh dibulatkan. Tapi kalau orang itu kan nggak mungkin parsial, maka harus dibulatkan. Jadi kalau 130 orang dengan tingkat kesalahan 5%, saudara ketemu adalah 98 orang yang harus disampling. Baik diwawancara, kemudian diuji, kemudian diteliti. Jadi seperti itu. Jadi dalam menentukan jumlah sampel dengan menggunakan probability sampling itu ada tekniknya. Makanya jangan sampai saudara mengambil sampel itu sembarangan jumlahnya. Harus punya pedoman menggunakan rumus atau persamaan yang sudah teruji dan itu ada dalam statistik. Saya rasa begitu. Terkait dengan teknik samplingnya, ini masih melanjutkan slide yang kemarin. Karena ini saya buatkan video supaya saudara paham terkait di mana mengambil sampel pada populasi yang banyak. Bisa saja nanti datanya bukan orang, tapi produk atau mesin sekian ribu. Ya, peralatan komputer misalkan mouse. Saudara ambil sampelnya setiap hari misalkan ada 3.000 mouse yang tercetak. Saudara ngambilnya berapa supaya dapat valid datanya? Maka digunakan rumus. Mau mengambil kesalahan 5%, mau 3%, 7%. Biasanya yang sering digunakan itu 5. Jadi ada 3, 5, 7. Jadi seperti itu. Baik, saya rasa seperti itu.